Hati-hati kepada para pemarah. Ahli sholat besar marahnya harus tahu tuh sedang sepak bola setan. Maka kalau di rumah kita ada pemarah, jangan diladeni, jangan sakit hati, tapi tolong supaya berhenti marahnya. Kasihan dia sedang digelang tuh oleh setan. Apa yang dibisikkan bakal keluar dari mulutnya. Monyet, monyet kalian, kurang ajar, kurang ajar. Usir, usir, pergi dari sini. Kamu gak berguna sama sekali. Kamu gak ada gunanya di rumah ini. Keluar, keluar sekarang juga. Sekarang juga. Tentu saja mungkin tidak terdengar oleh indera telinga ya. Tapi mesti kemarahan yang tidak terkendali ujungnya adalah mudarat, kehancuran, kehinaan, kesengsaraan, penyesalan. Imam Ghazali sudah mengajari lewat hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika ditanya, ya Rasul, amal apa nih yang paling disukai Allah? Sedikit tapi bisa menyampaikan ke surga. La taghdab, jangan marah. Begitu banyak, sampai berkali-kali Rasulullah jangan marah, jangan marah. Sebab kalau kita udah marah, bobot, masuk setan. Mata kesetanan, menyorot tajam, jauh dari rupawan. Tangan mengepal, tiba-tiba adrenalin meningkat, banting gelas, kurang ajar, kata-kata, tendangan, keji, kekejian itu. Orang lihat pada waktu ada yang berkelahi sampai maaf ya, dicungkil matanya, ditusuk waktu Pam Swakarsa itu, hidungnya ditusuk pakai besi beton, matanya dicungkil. Ini sudah biadab, kemarahan yang membuat orang jadi biadab. Ari Hanggara terbunuh di tangan ayah kandungnya sendiri ya. Kemarahan. Para pendengar yang budiman, hadirin, berikut ini ada beberapa teknik supaya kita bisa terkendali. Kita sudah tahu persis lah kerusakan kita waktu marah ya. Ada pemarah yang hadir di tempat ini? Pernah lihat pemarah? Pernah mendengar pemarah beraksi? Pernah, karena dirinya sendiri. Betul. Pada saat saya mengatakan ini, saya jadi ingat ketika saya marah. Duh, mudah-mudahan seusai mengkaji ini sadar bahwa marah itu tidak menunjukkan kemuliaan. Karena kadang-kadang ada orang yang merasa kemarahan itu adalah tanda kejantanan. Kalau wanita, kebetinaan mungkin. Rasanya marah itulah sikap yang paling benar untuk menunjukkan wibawa dan kehormatan diri. Kalau tidak marah sepertinya pecundang. Ternyata tidak. Rasulullah SAW benar marah juga. Tapi Rasul itu baru marah kalau Allah, agama yang diserang. Tapi kalau pribadi dihina, dinista, Rasulullah tidak marah. Sepengetahuan saya begitu. Oleh karena itu, ini adalah beberapa kiat untuk menahan marah supaya setan tidak masuk. Ya, ini beberapa yang bisa dicoba ini. Ini resepnya dari Imam Ghazali. Yang pertama, memang sebetulnya ini berpikir itu susah lagi marah tuh ya. Jadi usahakanlah sebelum marah berpikir dulu. Ada beberapa teknik. Memang kalau orang sudah marah, sebetulnya jangan bunyi, tahan. Tersinggung, tahan. Bergeraklah. Ada ulama yang menganjurkan lihat langit.
Langit yang lapang, luas, itu akan meringankan secara syariat ya. Basuh air wudu, itu air wudu dan niat wudu dengan ikhlas, insya Allah akan meredakan. Ada lagi yang menganjurkan sujud. Ketika kening menyentuh tanah, sama dengan telapak kaki kita, itu pun meredakan. Ya, sujud dalam sholat itu jelas lebih utama. Tapi yang paling penting jangan langsung bunyi. Dek, pindah. Robah posisi, berdiri, duduk, berbaring, cari tempat wudhu, lihat yang lapang, pindah. Setiap kita dekat dengan objek kemarahan kita, kumat setan di sana. Yang kedua, ini berpikir. Kalau mau tafakur, sudah pindah. Kita tersinggung, kita nggak enak, kita mangkel, kita dongkol. Keutamaan marah, ingat keutamaan menahan marah. Keutamaan menahan marah, Allah sangat mencintai para ulama, menjadi mulia, wajah tetap terjaga, terhormat. Orang yang berhasil menahan marah hanya orang-orang yang pilihan. Jadi merenungkan keutamaan, kita disakiti, ini kesempatan kita bisa menahan marah. Kalau nggak ada yang nyakitin, kapan kita bisa menahan marah? Orang yang menahan marah lebih dekat kepada apa yang dicontohkan Rasul. Orang yang menahan marah benar-benar akan terangkat derajatnya. Ini kesempatan. Orang bisa menyakiti, kita bisa memaafkan. Orang bisa menyinggung perasaan, kita bisa memaafkan. Ingat keutamaan. Senang gak lihat orang yang berhasil menahan marah? Saya ada sebuah kesan, terlepas dari benar atau tidak, pada waktu Pak Rudini dicaci maki di sebuah universitas dulu, zaman beliau masih Mendagri. Ketika dicaci, dihina, beliau tetap saja tenang begitu. Ternyata itu pengaruhnya luar biasa. Orang-orang jadi terkesima. Padahal demikianlah para sahabat, cucu Rasul, para ulama yang budiman, tenang. Kemantapan pribadinya itu justru menambah pesona. Kalau perkara marah sih mudah. Perkara orang yang menahan marah itu perkara orang-orang pilihan. Yang kedua yang hendaknya direnungkan adalah mulai memikirkan, kalau saya marah, saya tidak ragu-ragu untuk menjolimi orang lain. Saya merasa berkuasa atas orang lain. Padahal Allah kuasa sekali atas diri saya. Sekarang saya akan menyakiti hamba Allah. Apakah siap kita ditanggung kalau kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara sekalian, kita murka kepada seseorang, kita murka kepada anak kita, padahal anak kita adalah titipan Allah. Siap kita nanggung kemurkaan Allah? Kita murka kepada orang yang membantu di rumah kita, padahal orang yang membantu di rumah kita adalah hamba yang Allah titipkan di rumah kita, yang harusnya kita didik, kita bantu, tapi kita zalim kepada mereka. Allah melihat, siap menanggung kemurkaan Allah? Mikir sekarang ya. Para guru murka kepada murid, kamu. Padahal murid itu dititipkan oleh Allah kepada guru sebagai ladang pahala buat guru. Tapi guru bersikap zolim. Misalkan ada yang begitu, siap menanggung kemurkaan Allah. Tapi udah murid ini bodoh. Kalau pinter ya murid yang jadi guru.